Kau hanya janda miskin. Adelia, rumah ini milikku sekarang, peninggalan adikku. Teriak Soraya di hadapanku, tepat saat tanah makam suamiku masih basah. Dia tidak tahu bahwa suamiku yang sederhana itu telah menyiapkan segalanya. Dia tidak tahu bahwa aku memegang kunci rahasianya. Salah, kakak ipar, jawabku dalam hati. Sebelum akhirnya aku akan mengatakannya dengan lantang, bukan hanya rumah ini, tapi seluruh perusahaan itu adalah milikku. Halo, para penonton setia Dira Story. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi kebahagiaan. Jangan lupa komen asal kota kalian di bawah ya. Langit Jakarta sore itu seolah ikut berduka, menumpahkan gerimis tipis yang membasahi gundukan tanah merah di hadapan Adelia. Dunianya telah runtuh. Segalanya terasa hampa, dingin, dan memekakan telinga dalam kesunyian yang tiba-tiba. Dimas, suaminya, cinta sejatinya, pria yang selama 10 tahun ini menjadi napasnya, telah pergi. Meninggal mendadak karena serangan jantung, begitu kata dokter. Adelia terduduk lemas di samping pusara. Tubuhnya, yang dibalut gaun sederhana berwarna krem pucat, tampak rapuh. Ia bahkan tak punya tenaga lagi untuk menangis. Air matanya sudah kering sejak kemarin. Sejak ia menemukan Dimas tergeletak tak bernyawa di ruang kerja mereka. Mas Dimas. Lirihnya, nyaris tak terdengar. Ia menyentuh nisan kayu yang masih baru itu, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali tawa hangat suaminya, pelukan eratnya setiap pulang kerja, dan tatapan teduhnya yang selalu membuatnya merasa aman. Dimas adalah pria yang sederhana. Setidaknya, itulah yang Adelia tahu. Mereka hidup berkecukupan, tinggal di rumah peninggalan orang tua Dimas yang asri di kawasan selatan Jakarta. Dimas bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukup untuk hidup nyaman, namun jauh dari kata mewah. Bagi Adelia, itu sudah lebih dari cukup. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari materi, melainkan dari cinta tulus yang mereka bagi setiap hari. Sudahlah, Delia. Jangan drama. Semua juga tahu kau sedih. Tapi hidup harus terus berjalan. Suara itu. Suara melengking dan tajam yang selalu membuat telinga Adelia berdenging. Suara yang sangat ia kenali, milik Soraya Handoko, kakak kandung Dimas. Adelia mendongak perlahan. Di tengah suasana duka yang hikmat, di antara para pelayat yang mengenakan pakaian bernuansa gelap dan muram, Soraya tampak begitu mencolok. Ia mengenakan gaun hitam ketat berbahan brokat mahal yang memamerkan lekuk tubuhnya, tas branded berwarna merah terang tersampir di bahunya, dan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya yang dipoles riasan tebal. Ia tampak seperti hendak menghadiri peragaan busana, bukan pemakaman adiknya sendiri. Adelia hanya diam. Ia tak punya kekuatan untuk berdebat atau bahkan sekadar menyahut. Tenggorokannya terasa tercekat oleh gumpalan duka. Kasihan sekali adikku, meninggal di usia semuda ini, lanjut Soraya, lebih seperti pernyataan kepada angin lalu daripada ungkapan duka yang tulus. Tangannya yang lentik dengan kuku merah menyala itu pura-pura mengusap sudut matanya yang kering. Dia itu terlalu baik, terlalu polos. Bekerja keras banting tulang hanya untuk menghidupi istri yang hanya di rumah saja. Jeb, kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada yang dibuat-buat iba, terasa seperti belati tajam yang menusuk langsung ke ulu hati Adelia. Hanya di rumah saja. Soraya seolah meremehkan seluruh pengabdiannya sebagai seorang istri. Para pelayat lain mulai beranjak pulang satu persatu, menyisakan beberapa kerabat dekat yang masih berusaha menguatkan Adelia. Soraya melangkah lebih dekat, aroma parfumnya yang mahal dan menyengat langsung menusuk hidung Adelia. Bibir merahnya yang menyala itu menyunggingkan senyum sinis yang tersembunyi di balik gestur pura-pura menguatkan. Kau harus kuat ya, Adelia, bisiknya, namun cukup keras agar terdengar oleh beberapa kerabat yang tersisa. Aku tahu ini berat, apalagi sekarang kau sendirian. Tidak punya suami, tidak punya penghasilan. Mau hidup dari mana kau? Adelia mengepalkan tangannya di balik selendang tipisnya. Ia ingin berteriak, ingin membalas hinaan terselubung itu. Tapi ia terlalu lelah, terlalu hancur, terlalu berduka. Nanti kita bicarakan soal rumah ini, lanjut Soraya santai, seolah baru teringat sesuatu yang penting. Bagaimanapun, ini kan rumah peninggalan orang tua kami. Dimas memang menempatinya. Tapi secara hukum kau tahulah.
Kau kan tidak punya hak apa-apa di sini. Kau itu cuma menumpang. Mata Adelia terbelalak. Ia menatap Soraya tak percaya. Tanah makam suaminya bahkan belum kering. Gundukan bunga tabur itu masih segar. Dan wanita ini sudah bicara soal harta? Soal hak waris? Soal mengusirnya? Kak Soraya, ini masih suasana duka, ucap Adelia lirih. Suaranya bergetar hebat, menahan amarah dan kesedihan yang meledak bersamaan. Justru karena suasana duka, aku harus mengingatkanmu. Tanda Soraya, nada suaranya kini tak lagi ditahan-tahan. Ketus dan penuh dominasi. Jangan sampai kau keenakan tinggal di sini, merasa ini milikmu. Kau itu sekarang janda miskin, Adelia. Tidak punya apa-apa. Sebaiknya kau mulai berkemas dari sekarang. Aku beri waktu seminggu untuk angkat kaki dari rumah adikku. Ucapan itu sukses membuat Adelia membeku. Para kerabat yang mendengar percakapan itu hanya bisa berbisik-bisik. Tak ada yang berani membela Adelia di hadapan Soraya yang terkenal galak dan memiliki suami kaya raya. Soraya membalikan badan, sepatu hak tingginya yang runcing seolah menginjak-injak harga diri Adelia yang sudah luruh ke tanah. Ia pergi meninggalkan area pemakaman, secepat ia datang, meninggalkan Adelia yang kini benar-benar sendirian dalam kehancurannya. Awan kelabu di atas kepalanya kini terasa semakin pekat dan berat. Bukan hanya karena kehilangan Dimas, tapi juga karena ancaman nyata dari wanita yang seharusnya menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Malam itu, Adelia kembali ke rumah yang kini terasa begitu besar dan kosong. Rumah yang menyimpan jutaan kenangan bersama Dimas. Setiap sudut mengingatkannya pada tawa suaminya, pelukan hangatnya, dan kata-kata menenangkannya saat ia sedang sedih. Ia duduk di sofa ruang tengah, memeluk foto pernikahan mereka. Di foto itu, Dimas tersenyum begitu tulus, merangkulnya penuh cinta. Pria sederhana yang memberinya cinta yang luar biasa. "Mas, kenapa kamu pergi secepat ini?" isaknya, membiarkan tangisnya pecah di tengah keheningan malam. Adelia benar-benar merasa di titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan suami yang ia puja, dan kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ia akan segera kehilangan satu-satunya tempat bernaung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kecil, tak berdaya, persis seperti yang Soraya katakan tadi siang. Seorang janda miskin yang tak punya apa-apa. 3 hari berlalu dalam kabut kesedihan. Adelia menjalani hari-harinya seperti robot. Bangun tidur, menatap sisi kosong di sebelahnya, lalu membiarkan waktu merayap tanpa makna. Ancaman Soraya terus terngiang di telinganya, seperti dengungan lebah yang mengganggu. "Seminggu," katanya. Waktu terus berjalan, dan Adelia tahu ia harus melakukan sesuatu, meski seluruh tulangnya terasa remuk oleh duka. Ia memutuskan untuk memulai dari hal yang paling berat, membereskan barang-barang peninggalan Dimas. Bukan karena ia menyerah pada Soraya dan siap untuk pergi, tetapi lebih sebagai cara untuk menghadapi kenyataan. Ia harus menyentuh sisa-sisa kehidupan suaminya, memeluk kenangannya sekali lagi, sebelum ia bisa berpikir jernih tentang bagaimana harus melangkah ke depan. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar tidur mereka. Aroma Dimas masih tertinggal di udara, perpaduan wangi sabun dan parfum maskulin yang selalu menenangkannya. Ia membuka lemari pakaian besar dari kayu jati. Di sana, kemeja-kemeja kerja Dimas tergantung rapi, disetrika dengan tangannya sendiri. Ia mengambil salah satu kemeja flanel favorit suaminya, membenamkan wajahnya di sana, dan menghirup dalam-dalam sisa aroma yang tertinggal. Rasanya seperti sebuah pelukan terakhir yang tak akan pernah ia dapatkan lagi. Setelah beberapa saat, ia menguatkan hati. Ia mulai memilah pakaian mana yang akan ia simpan sebagai kenang-kenangan dan mana yang mungkin bisa ia sumbangkan. Setiap helai kain membawa sejuta cerita. Kemeja batik yang dipakai saat lamaran, kaos oblong yang selalu dipakai saat bersantai di akhir pekan, jaket yang mereka beli saat liburan pertama kali ke Bandung. Tangannya kemudian beralih ke meja di sisi tempat tidur, tempat Dimas biasa meletakkan barang-barangnya sebelum tidur. Ada jam tangan, buku yang sedang dibaca, dan dompet kulitnya yang sudah sedikit usang. Adelia mengambil dompet itu dengan tangan gemetar. Benda ini begitu personal, begitu identik dengan Dimas. Rasanya seperti melanggar privasi, meski pemiliknya sudah tiada. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang, kartu tanda penduduk dengan foto Dimas yang tersenyum kaku, beberapa kartu ATM, dan sebuah foto usang mereka berdua saat masih pacaran, terselip di balik slot kartu yang transparan.
Adelia tersenyum getir melihatnya. Dimas selalu menyimpan foto itu di sana. Saat ia mengeluarkan kartu-kartu itu untuk menyimpannya di tempat lain, jarinya merasakan sesuatu yang keras dan ganjil di sebuah kantong tersembunyi yang jarang sekali dibuka. Kantong kecil dengan resleting di bagian dalam. Dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh, ia menarik resleting itu. Di dalamnya, terselip sebuah kunci. Adelia mengerutkan kening. Kunci itu sangat aneh. Bentuknya kecil, lebih kecil dari kunci rumah pada umumnya. Terbuat dari logam berwarna gelap kehitaman yang terasa berat dan dingin di telapak tangannya. Kunci itu tidak seperti kunci modern yang bergerigi tajam. Bentuknya lebih klasik, dengan ukiran sulur-sulur halus di bagian kepalanya dan ujung yang berbentuk seperti simbol bunga yang rumit. Kunci ini jelas bukan untuk pintu biasa, gembok, atau bahkan kunci mobil. Terlihat tua, penting, dan penuh rahasia. Adelia membolak-balik kunci itu di tangannya. Seingatnya, selama 10 tahun pernikahan mereka, ia tidak pernah melihat kunci ini. Dimas bukan tipe orang yang punya banyak rahasia. Semua barang miliknya, semua ceritanya, selalu terbuka untuk Adelia. Mereka tidak punya brankas, tidak punya deposit box di bank. Setidaknya, tidak yang Adelia ketahui. Lalu, kunci apa ini? Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah ini kunci dari lemari warisan orang tua Dimas yang sudah lama tak dibuka? Tapi rasanya tidak. Kunci lemari itu besar dan berkarat, tidak seelegan dan semisterius ini. Mungkinkah ini kunci dari tempat kerjanya? Juga tidak mungkin. Kunci kantor biasanya memiliki gantungan dengan logo perusahaan, dan bentuknya pun standar. Kunci kecil di tangannya ini terasa seperti potongan puzzle dari sebuah gambar yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang sengaja Dimas simpan di tempat paling pribadi, di dalam dompet yang selalu ia bawa kemanapun. Mengapa Dimas tidak pernah memberitahunya soal kunci ini? Apa yang dibukanya? Tiba-tiba, di tengah lautan duka dan keputusasaan, sebuah riak kecil muncul. Rasa penasaran. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari terakhir, ada hal lain yang mengisi pikirannya selain kesedihan dan ancaman Soraya. Kunci ini adalah peninggalan terakhir Dimas. Sebuah misteri kecil yang ditinggalkan oleh pria yang ia kira sudah ia kenal luar dalam. Adelia menggenggam kunci itu erat-erat. Rasanya seperti Dimas sedang berbicara padanya dari seberang, memberinya sebuah tugas, sebuah petunjuk. Ia belum tahu petunjuk untuk apa. Tapi satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu. Kunci ini terasa seperti sebuah harapan kecil. Harapan bahwa mungkin, suaminya yang sederhana itu menyimpan satu kejutan terakhir untuknya. Sebuah warisan yang bukan hanya sekadar kenangan. Kunci kecil berwarna gelap itu kini menjadi pusat dunia Adelia. Sejak menemukannya, ia tak henti-hentinya memandangi benda itu, membolak-baliknya di telapak tangan, seolah mencoba menyerap energi atau petunjuk apapun yang terpancar darinya. Kesedihan masih menyelimuti hatinya, tetapi kini ada seberkas cahaya tipis yang menembus kabut duka, sebuah misi. Ia harus menemukan gembok yang menjadi pasangan kunci misterius ini. Pencariannya dimulai dari tempat-tempat yang paling jelas. Ia mencoba kunci itu pada kotak perhiasan peninggalan ibunya. Namun lubang kuncinya terlalu besar. Ia membongkar gudang, mencoba setiap gembok tua yang terpasang pada koper-koper lama dan peti kayu peninggalan kakek Dimas. Semuanya sia-sia. Kunci itu terlalu unik, terlalu rumit untuk gembok-gembok biasa. Ia menyisir setiap sudut rumah. Laci-laci lemari, kabinet dapur, bahkan kotak surat di depan rumah. Setiap kali ia memasukkan ujung kunci itu ke sebuah lubang dan tidak terasa pas, secuil harapan di hatinya seakan terkikis. Ia mulai merasa putus asa. Mungkinkah kunci ini untuk sesuatu di luar rumah? Sesuatu yang sama sekali tidak ia ketahui? Hampir menyerah, Adelia terduduk di ruang kerja Dimas. Ruangan ini adalah yang paling sulit ia masuki. Disinilah semuanya berakhir. Disinilah ia menemukan tubuh suaminya. Udara di dalamnya terasa berat, seolah menyimpan gema keheningan terakhir Dimas. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Rak-rak buku yang penuh dengan novel-novel fiksi ilmiah dan buku sejarah, sebuah kursi kerja yang nyaman, dan sebuah meja tulis tua yang kokoh. Meja itu adalah warisan dari ayah Dimas. Terbuat dari kayu jati solid, dengan desain klasik yang berat dan berwibawa. Dimas sangat menyayangi meja itu. Meski Adelia pernah menawarkan untuk membelikannya meja kerja yang lebih modern.
Meja ini punya sejarah, Delia. Ayahku dulu membangun bisnisnya dari meja ini. Begitu kata Dimas suatu kali. Adelia bangkit dan mendekati meja itu. Permukaannya bersih dan rapi. Hanya ada beberapa tumpukan kertas, tempat pulpen, dan sebuah laptop yang tertutup. Ia membuka setiap laci yang ada. Laci pertama berisi alat-alat tulis. Laci kedua berisi dokumen-dokumen pekerjaan Dimas, atau setidaknya, pekerjaan yang Adelia tahu. Laporan bulanan, proposal proyek, hal-hal yang wajar untuk seorang karyawan. Laci ketiga berisi barang-barang pribadi, pengisi daya, beberapa kacamata baca, dan album foto kecil. Tak ada satupun laci yang memiliki lubang kunci. Ia menghela napas panjang, rasa lelah dan kecewa kembali menghampirinya. Mungkin ia hanya berhayal. Mungkin kunci ini hanyalah sebuah souvenir tua yang tak berarti apa-apa. Ia hendak berbalik pergi, saat matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di bagian bawah meja, di sisi kanan yang biasanya terhalang oleh kursi, ada sebuah ukiran kayu yang polanya sedikit berbeda dari ukiran di sisi lainnya. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang tidak akan menyadarinya. Adelia berjongkok untuk melihat lebih dekat. Ukiran itu berbentuk bunga teratai yang mekar. Polanya terasa tidak asing. Ia mengeluarkan kunci dari sakunya. Ujung kunci itu memiliki bentuk yang sama persis dengan ukiran bunga di tengah teratai itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini pasti dia. Tapi di mana lubang kuncinya? Ia meraba-raba permukaan ukiran itu dengan jarinya. Saat ia menekan bagian tengah bunga itu, sebuah panel kayu kecil bergeser, memperlihatkan sebuah lubang kunci tersembunyi yang berwarna kehitaman, sama persis dengan warna kuncinya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke dalam lubangnya. Sangat pas, seolah diciptakan hanya untuk lubang itu. Ia memutarnya perlahan ke kanan. Terdengar bunyi, klik, yang lembut namun terasa begitu memuaskan di tengah keheningan ruangan. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Adelia menunggu. Lalu, ia mendengar suara mekanis pelan dari dalam meja. Sebuah panel di bagian depan, tepat di bawah laci utama yang terlihat seperti papan kayu biasa, sedikit terdorong keluar. Itu bukan hiasan. Itu adalah pintu dari sebuah kompartemen rahasia. Sebuah laci yang tak pernah ia tahu ada di sana. Dengan jantung yang berdebar semakin kencang, Adelia menarik laci tersembunyi itu. Napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya. Isinya bukanlah perhiasan, bukan pula emas batangan atau tumpukan uang tunai seperti di film-film. Isinya jauh lebih mengejutkan dari semua itu. Laci itu penuh sesak dengan tumpukan map-map tebal berwarna biru. Di atas tumpukan map itu, tergeletak sebuah amplop coklat yang disegel rapi, dengan tulisan tangan Dimas yang sangat ia kenali, untuk Adeliaku tercinta. Adelia menarik keluar salah satu map biru secara acak. Tangannya gemetar hebat saat membuka isinya. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas berharga. Sertifikat saham. Bukan 1 atau 2 lembar, melainkan puluhan lembar. Nama perusahaannya adalah Nusantara Jaya Group. Sebuah nama yang pernah ia dengar sebagai salah satu konglomerat properti dan investasi terbesar di negeri ini. Tapi yang membuatnya syok bukan itu. Yang membuatnya syok adalah nama pemilik yang tertera di setiap lembar sertifikat itu. Atas nama, Adelia Paramita. Ia membuka map kedua, ketiga, keempat. Semuanya sama. Sertifikat saham, akta kepemilikan properti di berbagai kota besar, polis asuransi bernilai miliaran, semuanya atas namanya. Kepalanya pusing. Angka-angka nol yang tertera di dokumen-dokumen itu seolah menari-nari di depan matanya, membuatnya mual. Bagaimana mungkin? Dari mana semua ini berasal? Dimas hanyalah seorang karyawan biasa. Tidak mungkin suaminya bisa memiliki semua ini. Ini pasti sebuah kesalahan. Lalu, pandangannya kembali tertuju pada amplop coklat itu. Surat terakhir dari Dimas. Mungkin di sanalah semua jawabannya berada. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Adelia mengambil amplop itu. Segelnya terasa begitu berat untuk dibuka. Ia takut. Takut akan kebenaran yang akan ia temukan. Takut bahwa pria yang selama ini hidup bersamanya adalah orang yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Ia menarik napas dalam-dalam, merobek segel amplop itu, dan mengeluarkan selembar surat yang terlipat rapi. Inilah saatnya. Takdirnya,
yang selama ini ia kira sederhana dan biasa saja, akan segera berubah selamanya. Kertas di tangan Adelia terasa sejuta kali lebih berat daripada bobotnya yang sesungguhnya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya bergetar di ujung jemarinya. Dengan napas yang tertahan, ia membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan Dimas yang rapi dan tegas, yang selalu ia kagumi, kini seolah membawa pesan dari dunia lain. Untuk Adeliaku tercinta. Sayangku, jika kau membaca surat ini, itu artinya aku telah pergi. Aku telah gagal menepati janjiku untuk menua bersamamu, dan untuk itu, tidak ada kata maaf yang cukup. Tolong ketahuilah, setiap detik dalam hidupku bersamamu adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Jangan pernah lupakan itu. Aku tahu, saat ini kau pasti sedang bingung, mungkin juga merasa terkejut, atau bahkan marah. Kau baru saja menemukan sebuah rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat darimu. Aku harus meminta maaf untuk itu juga. Maafkan aku karena tidak pernah jujur sepenuhnya tentang siapa diriku sebenarnya. Adelia, nama Dimas Wicaksono, seorang karyawan biasa, hanyalah sebuah topeng yang kuciptakan. Sebuah peran yang sengaja kumainkan demi satu hal terpenting di dunia ini, melindungimu. Pria yang kau nikahi, suami yang setiap hari pulang ke pelukanmu, adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal dari perusahaan yang bernama Nusantara Jaya Group. Meja tua di ruangan ini bukan hanya warisan dari ayahku, tapi juga saksi bisu saat aku merintis semuanya dari nol, dari sebuah usaha kecil yang ditinggalkannya. Mengapa aku menyembunyikannya darimu? Jawabannya sederhana, sayang. Karena keluargaku. Lebih tepatnya, karena kakakku, Soraya. Adelia menelan ludah. Nama itu disebut, dan seketika hawa dingin menjalari punggungnya. Kau tahu betul sifat Soraya. Ia terobsesi dengan kekayaan, status, dan kekuasaan. Jauh sebelum aku mengenalmu, saat aku baru mulai membangun bisnis ini, ia selalu meremehkanku. Ia menganggapku pemimpi yang bodoh. Namun, saat ia melihat usahaku mulai membuahkan hasil, sifat aslinya yang serakah muncul. Ia dan suaminya mencoba segala cara untuk ikut campur, meminta bagian, bahkan mencoba menipuku. Saat aku bertemu denganmu, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kutemukan dalam tumpukan uang atau gedung-gedung tinggi. Cinta tulusmu adalah harta karunku yang sesungguhnya. Aku tahu, jika aku membawamu masuk ke dalam duniaku yang sebenarnya, Soraya akan menghancurkanmu. Ia akan melihatmu sebagai saingan, sebagai target. Ia akan membuat hidupmu seperti di neraka, terus-menerus mengganggumu demi uang. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Maka, aku memilih untuk hidup sederhana bersamamu. Jauh dari intrik bisnis dan keserakahan keluarga. Aku ingin kau mencintaiku sebagai Dimas, bukan sebagai pemilik Nusantara Jaya Group. Dan aku mendapatkan keinginanku. 10 tahun kebahagiaan kita adalah bukti bahwa keputusanku benar. Sayangku, semua yang ada di dalam laci ini, dan masih banyak lagi, adalah milikmu. Aku sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Semua aset, semua saham, semua kepemilikan, secara hukum telah berada di bawah namamu. Ini kulakukan untuk memastikan Soraya tidak akan bisa menyentuh sepeser pun dari kerja kerasku. Warisanku adalah untukmu, dan hanya untukmu. Kau tidak sendirian dalam hal ini. Ada satu orang yang bisa kau percaya sepenuhnya. Namanya Reza Notonegoro. Ia bukan hanya pengacaraku, tapi juga sahabat terbaikku sejak kuliah. Dialah satu-satunya orang yang tahu rahasiaku dan membantuku mengatur semuanya. Dia akan membimbingmu, melindungimu, dan mengajarimu semua yang perlu kau ketahui. Nomor teleponnya ada di kartu nama yang kusematkan di belakang surat ini. Hubungi dia. Katakan padanya kau sudah menemukan kunci teratai. Dia akan mengerti. Adeliaku, aku tahu kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau cerdas, kau bijaksana, dan hatimu lebih mulia dari siapapun. Jangan takut. Ambil alih apa yang menjadi hakmu. Pimpinlah perusahaan ini dengan hatimu, seperti caramu memimpin hatiku selama ini. Jangan biarkan siapapun, terutama Soraya, menginjak-injakmu. Tunjukkan pada mereka kekuatan seorang Adelia Paramita. Hiduplah dengan baik, sayang. Tertawalah lagi, berbahagialah lagi. Aku akan selalu menjagamu dari sini. Selamanya mencintaimu, Dimas.
Surat itu terlepas dari genggaman Adelia, melayang jatuh ke pangkuannya. Tubuhnya bergetar hebat. Campur aduk perasaan meledak di dalam dadanya. Ada rasa syok yang luar biasa, seolah bumi di bawah kakinya baru saja terbelah. Ada secuil rasa sakit, menyadari bahwa ada bagian besar dari kehidupan suaminya yang tidak ia ketahui. Namun, di atas semua itu, ada gelombang pemahaman dan cinta yang begitu dahsyat. Dimas melakukan semua ini untuknya. Dia rela hidup dalam kebohongan, menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya, hanya untuk memberinya kehidupan yang tenang dan damai. Dia melindunginya dari keserakahan Soraya dengan cara yang paling ekstrim. Kebohongannya bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah benteng cinta yang kokoh. Air mata yang ia kira sudah kering, kini mengalir deras kembali. Tapi kali ini, air mata itu bukan hanya air mata duka. Ada air mata haru, air mata kebanggaan, dan air mata cinta yang meluap-luap untuk suaminya yang luar biasa. Ia memungut kembali surat itu, membacanya sekali lagi, membiarkan setiap kata meresap ke dalam jiwanya. Kata-kata terakhir Dimas, tunjukkan pada mereka kekuatan seorang Adelia Paramita, terus bergaung di kepalanya. Ancaman Soraya yang beberapa hari lalu membuatnya merasa kecil dan tak berdaya, kini terasa berbeda. Itu bukan lagi ancaman, melainkan sebuah tantangan. Sebuah genderang perang yang ditabuh oleh orang yang salah. Adelia mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Tatapannya yang semula rapuh dan penuh duka, kini perlahan berubah. Ada kilat ketegasan di sana. Ada api yang baru saja dinyalakan oleh surat dari balik kehidupan. Ia bukan lagi janda miskin yang kebingungan. Ia adalah pewaris. Ia adalah benteng terakhir dari warisan cinta Dimas. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkannya. Ia meraih kartu nama yang terselip di belakang surat. Tertera nama, Reza Notonegoro, SH, MH, dengan logo sebuah firma hukum yang tampak sangat bergengsi. Tangannya meraih ponselnya. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah pertama untuk merebut kembali takdirnya. Jari jemari Adelia yang masih sedikit gemetar menekan satu persatu nomor telepon yang tertera di kartu nama itu. Setiap nada sambung yang terdengar di telinganya terasa seperti detak jantungnya sendiri. Ia ragu, takut, namun surat dari Dimas memberinya kekuatan. Ini adalah langkah yang harus ia ambil. Selamat siang, firma hukum Notonegoro Aurekan. Dengan siapa saya berbicara? Suara seorang wanita yang profesional dan ramah menjawab dari seberang. Selamat siang. Saya Adelia. Saya ingin berbicara dengan Bapak Reza Notonegoro. Jawab Adelia, suaranya terdengar lebih serak dari yang ia duga. Mohon maaf, Ibu. Apakah sudah ada janji sebelumnya? Adelia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberaniannya. Tolong sampaikan pada beliau, ini dari istri almarhum Dimas Wicaksono. Saya sudah menemukan kunci teratai. Hening sejenak di ujung telepon. Adelia bisa mendengar suara ketukan keyboard yang berhenti. Beberapa detik kemudian, suara di seberang digantikan oleh suara seorang pria yang berat, tenang, dan penuh wibawa. Ibu Adelia? Tanya suara itu. Ada nada duka yang tulus di dalamnya. Saya Reza Notonegoro. Saya sudah menunggu telepon dari Anda. Pertama-tama, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dimas adalah sahabat terbaik saya. Kehilangan dia adalah pukulan berat bagi kita semua. Mendengar nama suaminya disebut dengan begitu akrab oleh orang asing membuat hati Adelia menghangat sekaligus perih. Terima kasih, Pak Reza. Tidak perlu sungkan, Bu. Panggil saja Reza, katanya. Saya tahu ini waktu yang sangat sulit bagi Anda. Tapi, seperti yang mungkin sudah Anda baca dari surat Dimas, ada hal-hal mendesak yang harus kita diskusikan. Bisakah Anda datang ke kantor saya hari ini? Saya akan kosongkan semua jadwal saya. Ini sangat penting. 1 jam kemudian, Adelia mendapati dirinya berdiri di lobi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di jantung kawasan bisnis Jakarta. Firma hukum Notonegoro Aurekan menempati 3 lantai teratas. Segalanya tampak begitu megah dan asing. Dinding marmer yang mengilap, resepsionis yang anggun, dan orang-orang berjas mahal yang berlalu lalang dengan langkah cepat. Dunia ini begitu berbeda dari dunianya yang tenang dan sederhana bersama Dimas. Seorang asisten pribadi menjemputnya dan mengantarnya langsung ke sebuah ruangan di lantai paling atas.
Ruangan itu bukan seperti kantor pengacara biasa. Lebih mirip lounge eksekutif di Hotel Bintang 5. Jendelanya terbentang dari lantai hingga langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas di bawahnya. Seorang pria bangkit dari kursi kulitnya yang besar untuk menyambut Adelia. Pria itu berusia pertengahan 40-an, berperawakan tegap, dengan wajah karismatik yang dihiasi kacamata modern. Setelan jasnya yang berwarna abu-abu arang tampak begitu pas di badannya. Inilah Reza Notonegoro. Tatapannya tajam namun sorot matanya memancarkan kehangatan dan empati. Ibu Adelia, selamat datang. Silakan duduk. Sapanya lembut, menunjuk ke sofa yang nyaman. Terima kasih sudah bersedia datang secepat ini. Setelah memastikan Adelia merasa nyaman dengan secangkir teh hangat, Reza duduk di hadapannya, menatapnya dengan serius. Saya akan langsung ke intinya, karena saya tahu pikiran Anda pasti dipenuhi ribuan pertanyaan. Reza memulai. Semua yang Anda baca di surat Dimas adalah benar. 100% benar. Reza kemudian mengambil sebuah tablet dari mejanya, menyalakannya, dan menunjukkannya pada Adelia. Di layar itu, terpampang sebuah diagram rumit yang menunjukkan struktur organisasi sebuah perusahaan raksasa. Di puncak tertinggi diagram itu, dalam sebuah kotak emas, tertulis nama, Adelia Paramita, pemilik direktur utama. Nusantara Jaya Group bukan sekadar perusahaan, Bu, jelas Reza. Ini adalah sebuah imperium kecil yang dibangun Dimas dari nol. Asetnya meliputi puluhan gedung perkantoran, beberapa hotel dan resor mewah di Bali dan Lombok, bank tanah yang tersebar di seluruh Jawa, serta portofolio investasi di berbagai perusahaan teknologi rintisan. Nilai totalnya sulit untuk dihitung dengan pasti, tapi angka kasarnya berada di level triliunan rupiah. Adelia merasa kepalanya berputar. Triliunan. Angka yang bahkan tidak pernah berani ia bayangkan. Dimas sangat jenius, lanjut Reza, matanya menerawang sejenak, mengenang sahabatnya. Dia sengaja menjaga profilnya tetap rendah. Di dunia bisnis, pemilik Nusantara Jaya Group adalah sebuah misteri. Banyak yang mengira itu adalah konsorsium investor asing. Tidak ada yang tahu bahwa di baliknya hanyalah seorang pria sederhana yang lebih suka memakai kaos oblong di rumah. Tapi, bagaimana bisa semua ini atas nama saya? Tanya Adelia lirih. Dimas menyebutnya, Operasi Benteng Cinta, jawab Reza dengan senyum tipis. Selama 5 tahun terakhir, kami bekerja tanpa henti. Secara bertahap, perlahan namun pasti, kami mengalihkan setiap lembar saham, setiap sertifikat kepemilikan, ke atas nama Anda melalui berbagai instrumen hukum yang rumit dan berlapis. Semuanya dilakukan secara legal, bersih, dan tidak akan bisa digugat oleh siapapun. Ini adalah benteng yang Dimas bangun untuk melindungi hasil kerja kerasnya dari keserakahan Soraya, dan untuk memastikan masa depan Anda terjamin selamanya. Reza meletakkan tabletnya, kini menatap Adelia lekat-lekat. Ibu Adelia, Anda bukan hanya seorang janda kaya sekarang. Anda adalah salah satu wanita paling berkuasa di negeri ini. Anda memegang kendali penuh atas segalanya. Dewan direksi hanya menjalankan operasional, tapi keputusan final ada di tangan Anda. Kebenaran itu menghantam Adelia seperti gelombang pasang. Kekuasaan, tanggung jawab, beban yang terasa begitu berat di pundaknya yang masih rapuh karena duka. Saya tidak tahu apa-apa soal bisnis. Akunya jujur, merasa kecil di tengah kemegahan ini. Anda tidak perlu tahu segalanya sekarang, Reza menenangkan. Itulah gunanya saya di sini. Saya adalah pemandu Anda. Saya akan mengajarkan semua yang perlu Anda ketahui, selangkah demi selangkah. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan langkah selanjutnya. Wajah Reza berubah serius. Cepat atau lambat, Soraya akan datang. Dia akan mencoba merebut rumah itu, dan mungkin lebih banyak lagi. Dia akan meremehkan Anda, menganggap Anda lemah dan tidak berdaya. Biarkan dia berpikir begitu untuk saat ini. Jangan katakan apapun tentang ini. Jangan tunjukkan kartu Anda. Saat dia bergerak, kita akan siap. Kita akan membiarkan dia masuk lebih dalam ke dalam arogansinya, sebelum kita menunjukkan padanya siapa pemilik panggung yang sebenarnya. Adelia mendengarkan setiap kata dengan saksama. Perasaan takutnya perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah keteguhan. Sebuah tujuan. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya,
tapi tentang menjaga warisan pria yang sangat ia cintai. Saat ia meninggalkan kantor Reza 1 jam kemudian, Adelia merasa seperti orang yang berbeda. Langit Jakarta yang tadi terlihat mengintimidasi, kini tampak seperti sebuah wilayah yang menanti untuk ditaklukkan. Ia masih Adelia yang sama, yang mencintai Dimas dengan sepenuh hati. Tapi kini, di dalam dirinya, telah terbuka sebuah gerbang. Gerbang menuju kekuasaan yang tak pernah ia bayangkan, dan gerbang menuju pertempuran yang harus ia menangkan. Pagi hari di hari ke-6 setelah pemakaman. Batas waktu seminggu yang diberikan Soraya akan segera berakhir. Adelia sedang duduk di ruang makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin, saat bel pintu berbunyi dengan nada menuntut, ditekan berkali-kali tanpa jeda. Ia sudah tahu siapa yang datang. Jantungnya berdebar, namun ia menggenggam pesan Reza di dalam benaknya. Biarkan dia berpikir begitu. Jangan tunjukkan kartumu. Adelia membuka pintu. Benar saja, Soraya berdiri di sana dengan dagu terangkat angkuh. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria tambun berjas yang terlalu ketat, dengan senyum licin yang tidak mencapai matanya. Penampilannya kontras dengan Reza yang berkelas. Pria ini lebih mirip lintah darat daripada seorang pengacara. Waktumu hampir habis, Adelia. Sapa Soraya tanpa basa-basi, melenggang masuk ke dalam rumah tanpa diundang, diikuti oleh pengacaranya. Matanya langsung menyapu seisi ruangan, menilai setiap perabot dengan tatapan merendahkan. Aku datang untuk mempercepat prosesnya. Kenalkan, ini Pak Tirtayasa, pengacaraku. Kami datang untuk menyelesaikan masalah rumah ini secara resmi. Pak Tirtayasa mengangguk singkat pada Adelia, lebih mirip gerakan meremehkan daripada salam hormat. Ibu Adelia, kami harap ibu bisa bersikap kooperatif, katanya dengan suara sengau. Klien saya, Ibu Soraya, adalah satu-satunya ahli warisah dari almarhum Bapak Dimas Wicaksono. Kami memiliki bukti legal untuk itu. Adelia hanya diam, membiarkan mereka bicara. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Seorang janda yang bingung, lemah, dan ketakutan. Aku sudah bilang padamu, kan? Rumah ini peninggalan orang tuaku. Lanjut Soraya, berjalan mengitari ruang tamu. Ia menyentuh vas bunga porselen di atas meja. Vas ini bagus. Nanti akan kupindahkan ke apartemenku. Sisanya sepertinya harus direnovasi total. Terlalu kuno seleramu. Ia berbicara seolah-olah Adelia hanyalah bayangan tak kasat mata. Setiap katanya adalah tamparan. Setiap gerakannya adalah unjuk kekuasaan. Kak Soraya, Dimas tidak pernah bilang apa-apa soal warisan. Ucap Adelia pelan, suaranya dibuat bergetar. Soraya tertawa mengejek. Tentu saja dia tidak bilang. Dia itu adikku yang bodoh dan terlalu baik hati. Dia tidak tega menyakitimu. Tapi hukum tetaplah hukum. Adelia sayang. Hubungan darah lebih kuat dari secari kertas pernikahan. Benar kan, Pak Tirta? Tepat sekali, Bu Soraya, sahut pengacara itu, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen yang terikat rapi. Kami memiliki salinan surat wasiat terakhir dari almarhum. Ditandatangani di atas meterai, disaksikan oleh 2 orang saksi. Semuanya sah di mata hukum. Ia menyodorkan dokumen itu ke arah Adelia. Silakan dibaca. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa seluruh aset yang dimiliki atas nama Dimas Wicaksono, termasuk rumah ini dan isinya, diwariskan kepada satu-satunya keluarga sedarah yang ia miliki, yaitu kakaknya, Ibu Soraya Handoko. Adelia melirik dokumen itu. Ia tidak perlu membacanya untuk tahu bahwa itu palsu. Reza sudah memperingatkannya tentang kemungkinan ini. Dimas tidak pernah membuat surat wasiat seperti itu. Semua hartanya sudah menjadi miliknya bahkan jauh sebelum Dimas meninggal. Dokumen di hadapannya ini hanyalah selembar kertas sampah yang dibuat untuk mengintimidasi orang yang mereka anggap bodoh. Jadi, bagaimana, Adelia? Desak Soraya, melipat tangan di dada dengan tidak sabar. Kau mau keluar baik-baik sekarang juga? Atau perlu kami panggilkan petugas untuk menyeretmu keluar dari sini? Pilihan ada di tanganmu. Aku sih lebih suka cara yang mudah. Aku tidak mau ada drama yang memalukan di lingkungan ini. Ia berjalan ke arah kamar utama, kamar Adelia dan Dimas. Ia membukanya tanpa izin, melongo ke dalam. Wah, kamar ini harus segera dibersihkan. Aku tidak suka auranya. Terlalu suram. Hinaan itu terasa begitu menusuk.
Kamar yang menjadi saksi bisu cinta mereka selama 10 tahun, kini dinodai oleh kehadiran dan kata-kata berbisa wanita itu. Amarah mulai membara di dalam dada Adelia, namun ia menahannya sekuat tenaga. Belum saatnya. Reza bilang, biarkan serigala itu masuk lebih dalam ke perangkapnya. Saya butuh waktu. Lirih Adelia, menundukkan kepalanya, berpura-pura menangis tertahan. Melihat Adelia yang tampak begitu hancur dan tak berdaya, senyum kemenangan tersungging di bibir Soraya. Inilah yang ia inginkan. Melihat Adelia bersujud di bawah kakinya, tanpa perlawanan. Waktumu sudah habis, bentak Soraya. Baiklah, aku masih punya sedikit belas kasihan. Aku akan mengadakan rapat keluarga besok. Di sini, di rumahku ini. Aku akan mengundang semua kerabat untuk mengumumkan secara resmi statusku sebagai pewaris tunggal. Sekaligus, ini akan menjadi acara perpisahan untukmu. Anggap saja ini kesempatan terakhirmu untuk berkemas sambil disaksikan semua orang. Biar semua tahu, siapa pemilik rumah ini sekarang. Rapat keluarga. Itu adalah jebakan pamungkasnya. Soraya ingin mempermalukan Adelia di depan semua orang, memastikan Adelia pergi tanpa kehormatan sedikit pun. Pak Tirtayasa tersenyum licin. Ini adalah solusi yang sangat bijaksana, Bu Soraya. Sebuah forum resmi untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Adelia hanya bisa mengangguk lemah. Baiklah, bisiknya. Soraya tertawa puas. Ia merasa sudah memenangkan segalanya. Ia menepuk pundak Adelia dengan kasar, lebih seperti menyingkirkan debu daripada gestur menguatkan. Bagus, jadilah gadis penurut. Sampai jumpa besok, Adelia. Oh, dan jangan lupa, setelah rapat selesai, aku ingin rumah ini sudah kosong, katanya, sebelum berbalik dan melangkah keluar dengan angkuh, diikuti oleh pengacara setianya. Pintu ditutup dengan bantingan keras, meninggalkan Adelia sendirian di tengah ruang tamu yang terasa dingin dan ternoda. Ia berdiri mematung selama beberapa saat. Air mata yang tadi ia palsukan, kini benar-benar mengalir. Bukan karena takut atau sedih, melainkan karena amarah yang meluap. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Reza. Mereka datang, membawa surat wasiat palsu. Mereka akan mengadakan rapat keluarga besok untuk mengusirku. Tak sampai semenit, balasan datang. Sempurna. Sesuai rencana. Biarkan mereka menyiapkan panggungnya sendiri. Besok, kita akan menjadi bintang utamanya. Ruang tamu yang biasanya hangat dan penuh tawa kini terasa dingin dan mencekam. Suasananya lebih mirip ruang sidang daripada pertemuan keluarga. Soraya, dengan gaun berwarna merah menyala yang seolah ingin menegaskan dominasinya, duduk di kursi utama yang biasanya diduduki oleh Dimas. Ia bertindak bak ratu yang memimpin sebuah majelis. Di sekelilingnya, duduk beberapa paman, bibi, dan sepupu dari pihak keluarga Dimas. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Ada yang terlihat kasihan pada Adelia, ada yang penasaran, dan beberapa tampak jelas memihak Soraya, mungkin berharap kecipratan harta. Adelia duduk di sebuah sofa tunggal di sudut ruangan, sengaja diposisikan sedikit terpisah, seolah ia adalah seorang terdakwa. Ia menundukkan kepalanya, mengenakan blus sederhana berwarna kelabu, membuat dirinya tampak semakin kecil dan tak berdaya di tengah-tengah serigala yang siap menerkam. Ia bisa merasakan tatapan mata semua orang tertuju padanya, menghakiminya dalam diam. Terima kasih atas kehadiran Om, Tante, dan saudara-saudara sekalian. Soraya membuka pertemuan dengan suara yang dibuat-buat terdengar berwibawa. Seperti yang kita ketahui bersama, kita baru saja kehilangan adik saya tercinta, Dimas. Tentu ini adalah duka yang mendalam bagi kita semua, terutama bagi Adelia. Soraya berhenti sejenak, melirik ke arah Adelia dengan tatapan iba yang palsu. Saya mengumpulkan kalian semua di sini, di rumah peninggalan orang tua kami ini, untuk meluruskan beberapa hal penting demi menghindari kesalahpahaman di masa depan. Ini menyangkut masa depan aset-aset yang ditinggalkan oleh Dimas. Ia memberi isyarat kepada Pak Tirtayasa, yang segera berdiri dengan lagak penting. Pengacara licin itu membuka mapnya dan mulai berbicara dengan nada yang datar dan formal. Menurut surat wasiat sah yang telah kami verifikasi, almarhum Bapak Dimas Wicaksono telah menunjuk klien kami, Ibu Soraya Handoko, sebagai pewaris tunggal atas seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar atas nama almarhum, kata Pak Tirtayasa, menekankan setiap kata.
Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para kerabat. Beberapa dari mereka menatap Adelia dengan pandangan kasihan yang kini berubah menjadi sedikit cemoohan. Kasihan, sudah ditinggal suami, sekarang jadi gelandangan. Bisik seorang bibi kepada sepupu di sebelahnya, cukup keras agar terdengar oleh Adelia. Adelia tetap diam, membiarkan hinaan itu mengalir melewatinya. Ia menggenggam ponsel di sakunya, merasakan getaran singkat. Sebuah pesan dari Reza, 5 menit lagi. Oleh karena itu, lanjut Soraya, mengambil alih panggung. Mulai hari ini, rumah ini beserta seluruh isinya secara resmi kembali menjadi hak milik keluarga Handoko, yang dalam hal ini diwakili oleh saya. Ia berdiri dan berjalan mendekati Adelia. Ia berhenti tepat di hadapan Adelia yang masih tertunduk, menatapnya dari atas dengan superioritas yang memuakkan. Adelia, panggilnya, suaranya kini tak lagi berpura-pura, melainkan penuh dengan nada perintah. Kami semua mengerti posisimu, tapi demi kebaikan bersama, dan demi menghormati wasiat terakhir adikku, kami memintamu untuk segera mengosongkan rumah ini. Kami harap kau bisa mengerti. Inilah puncaknya. Momen yang telah Soraya rancang untuk mempermalukan Adelia secara total. Mengusirnya di depan seluruh keluarga besar, menjatuhkan statusnya dari istri pemilik rumah menjadi seorang tamu tak diundang yang harus angkat kaki. Kak, tolong beri aku waktu. Bisik Adelia, memainkan kartu terakhirnya sebagai wanita lemah. Waktu apa lagi? Bentak Soraya, kesabarannya habis. Kau pikir ini hotel? Cukup sudah kebaikan yang diberikan adikku padamu selama ini. Sekarang saatnya kau sadar diri. Keluar dari rumah ini. Kau cuma janda tak berguna yang menumpang hidup pada adikku. Teriakan itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terdiam. Arogansi Soraya telah mencapai puncaknya. Ia tersenyum puas, merasa telah memberikan pukulan telak yang final. Namun, tepat pada saat itu, pintu utama rumah yang tadi tertutup, terbuka perlahan. 2 orang sosok melangkah masuk dengan tenang namun penuh wibawa. Yang pertama adalah Reza Notonegoro, dengan setelan jas birunya yang sempurna dan tatapan mata setajam elang. Dan di belakangnya, berjalan sesosok wanita yang sama sekali berbeda dari Adelia yang mereka lihat beberapa saat lalu. Adelia yang tadinya duduk tertunduk lesu, kini telah bangkit berdiri. Ia melepas kardigan kelabu yang membungkusnya, menampakkan sebuah gaun kerja alain berwarna biru dongker yang elegan dan tegas. Wajahnya yang semula pucat dan penuh duka, kini terangkat. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang menusuk lurus ke arah Soraya. Semua mata di ruangan itu terbelalak. Transformasi itu terjadi begitu cepat dan dramatis. Maaf kami terlambat, ucap Reza dengan suara tenang yang langsung mengambil alih atensi seluruh ruangan. Sepertinya kami melewatkan bagian pembukaan drama yang diselenggarakan oleh Ibu Soraya. Soraya terkejut melihat kehadiran Reza, seorang pengacara papan atas yang ia kenali reputasinya. Siapa kau? Dan apa urusanmu di sini? Tanyanya, sedikit gugup. Saya Reza Notonegoro, jawab Reza, berjalan perlahan ke tengah ruangan, diikuti oleh Adelia yang kini berdiri tegap di sisinya. Saya di sini atas undangan pemilik sah rumah ini. Pemilik sah? Pemilik sah rumah ini adalah aku, sergah Soraya, menunjuk dirinya sendiri dengan marah. Aku punya surat wasiatnya. Reza tersenyum tipis. Senyum yang membuat Pak Tirtayasa mendadak merasa tidak nyaman. Surat wasiat? Ah, maksud Anda kertas fiksi yang Anda buat itu? Ide yang cukup kreatif. Saya akui. Tapi sayangnya, di dunia nyata, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kertas fiksi. Wajah Soraya memucat. Apa maksudmu? Adelia melangkah maju 1 langkah. Semua mata kini tertuju padanya. Ia menatap lurus ke mata kakak iparnya yang mulai dipenuhi kepanikan. Maksudnya, Kak Soraya, ucap Adelia. Suaranya kini terdengar jelas, tenang, dan dipenuhi kekuatan yang tak pernah didengar Soraya sebelumnya. Pertunjukanmu sudah selesai. Sekarang, giliranku. Keheningan yang pecah di ruang tamu terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Semua orang menatap Adelia seolah baru pertama kali melihatnya. Wanita yang beberapa menit lalu mereka anggap sebagai janda lemah tak berdaya, kini berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Soraya adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya.
Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. Apa-apaan ini? Kau pikir dengan membawa pengacara murahan, kau bisa mengubah fakta? Jangan bermimpi, Adelia. Hardiknya mencoba merebut kembali kendali situasi. Reza tersenyum tenang. Murahan? Ibu Soraya, saya sarankan Anda untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama saat berhadapan dengan firma hukum yang menangani seluruh aset legal Nusantara Jaya Group. Nama, Nusantara Jaya Group, yang disebut dengan begitu santai oleh Reza, membuat beberapa kerabat yang melek dunia bisnis tersentak. Pak Tirtayasa, pengacara Soraya, mendadak berkeringat dingin. Dia tahu nama itu. Semua orang di dunia korporat tahu nama itu. Sebuah raksasa misterius yang tak tersentuh. Nusantara Jaya Group? Apa hubungannya semua ini dengan perusahaan itu? Tanya Soraya, suaranya sedikit goyah. Hubungannya sangat erat, sahut Reza. Ia membuka sebuah tas kulit yang dibawanya, dan mengeluarkan beberapa dokumen tebal yang dijilid rapi. Ia tidak memberikannya pada Soraya, melainkan meletakkannya dengan tenang di atas meja kopi, di hadapan para paman dan bibi yang menjadi saksi. Mari kita mulai dari surat wasiat palsu milik Anda, Pak Tirtayasa, kata Reza, menatap langsung ke arah pengacara Tambun itu, yang kini tampak seperti balon yang siap meletus. Sebuah surat wasiat hanya berlaku untuk aset yang dimiliki oleh almarhum pada saat beliau meninggal dunia. Betul, kan? Itu adalah dasar ilmu hukum waris. Pak Tirtayasa mengangguk kaku, tak mampu berkata-kata. Masalahnya, lanjut Reza, seluruh aset yang Anda klaim atas nama Dimas Wicaksono, termasuk rumah ini, mobil, dan beberapa rekening bank, secara de jure sudah bukan lagi milik almarhum Dimas sejak 5 tahun yang lalu. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Soraya tertawa histeris, tawa yang terdengar sumbang dan penuh kepanikan. Bohong! Ini semua omong kosong. Aku kakaknya. Aku tahu persis hidup adikku. Dia hanya karyawan biasa. Adelia akhirnya melangkah maju, tatapannya dingin dan mantap. Dia memang ingin kau berpikir begitu, Kak. Dia ingin semua orang yang tamak berpikir begitu. Reza kemudian membuka dokumen pertama. Ini adalah akta pengalihan saham mayoritas Nusantara Jaya Group dari nama Dimas Wicaksono kepada istrinya, Adelia Paramita. Dibuat 5 tahun lalu. Sah dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Ia membuka dokumen kedua. Ini adalah sertifikat hak milik atas nama Adelia Paramita untuk properti yang kita tempati saat ini. Rumah ini dibeli oleh perusahaan 3 tahun lalu dan kemudian dihibahkan penuh kepada Ibu Adelia sebagai aset pribadi. Jadi, secara teknis, almarhum Dimas selama ini tinggal di rumah milik istrinya. Setiap dokumen yang dibuka oleh Reza adalah paku yang menancap di peti mati kesombongan Soraya. Sertifikat properti lain, bukti kepemilikan kendaraan mewah yang sengaja disimpan di garasi lain, rincian portofolio investasi triliunan rupiah, semuanya, tanpa terkecuali, atas nama Adelia Paramita. Tidak mungkin. Desis Soraya, wajahnya kini pucat pasi. Ia mundur selangkah, menabrak kursi di belakangnya. Ini pasti penipuan. Kau memalsukan semua ini. Memalsukan dokumen yang disahkan oleh belasan notaris berbeda dan tercatat di sistem negara. Reza mengangkat alisnya. Ibu Soraya, jika Anda ingin menempuh jalur itu, saya dengan senang hati akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen wasiat, dan percobaan penggelapan aset. Saya yakin, hukuman penjaranya akan cukup lama untuk Anda merenungkan kesalahan Anda. Ancaman itu membuat Pak Tirtayasa gemetar ketakutan. Ia buru-buru mengemasi tasnya. Klien saya, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya harus pergi, katanya terbata-bata, sebelum kabur meninggalkan Soraya sendirian menghadapi kehancurannya. Kini, semua tatapan di ruangan itu beralih pada Adelia. Tatapan kasihan dan cemoohan telah berganti menjadi tatapan takjub, takut, dan penuh hormat. Para bibi dan paman yang tadi berbisik-bisik, kini menatap Adelia seolah ia adalah seorang ratu yang baru saja menampakkan diri. Adelia berjalan perlahan mendekati Soraya yang masih syok. Ia berhenti, menatap kakak iparnya itu, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Dimas melakukan semua ini untuk melindungiku darimu, Kak. Dari keserakahanmu, ucap Adelia, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan.
Dia memberiku benteng yang tak bisa kau tembus. Dan hari ini, kau menabrakkan dirimu sendiri ke benteng itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku bukan lagi janda miskin yang bisa kau usir. Aku adalah pemilik sah rumah ini, pemilik tunggal Nusantara Jaya Group, dan pewaris sejati dari semua kerja keras suamiku. Ia menoleh ke arah para kerabatnya. Rapat keluarga yang diadakan oleh Ibu Soraya ini sudah selesai. Tapi izinkan saya mengumumkan rapat pemegang saham pertama saya akan segera diadakan. Lalu, ia kembali menatap Soraya. Tatapan matanya setajam es. Dan kau, Kak Soraya, beserta seluruh keluargamu yang selama ini menikmati fasilitas dari perusahaan tanpa berkontribusi apapun, posisimu akan menjadi agenda pembahasan pertama saya. Adelia berbalik, tidak lagi memedulikan Soraya yang terhuyung-huyung, kehabisan kata-kata, hancur lebur dalam sekejap. Ia kini menghadap para kerabatnya, berdiri di tengah ruangan seolah-olah itu adalah singgasananya. Sang ratu telah resmi mengambil alih tahtanya. 2 hari setelah rapat keluarga yang gagal total, Adelia duduk di sebuah ruangan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Kantor pribadi Dimas yang tersembunyi di salah satu gedung milik Nusantara Jaya Group. Ruangan itu tidak besar, namun cerdas dan fungsional, dengan jendela besar yang menghadap ke jantung kota. Di hadapannya, di atas meja mahoni yang mengilap, Reza telah meletakkan sebuah laporan terperinci. Laporan itu berjudul, Fasilitas Afiliasi Keluarga, Soraya Handoko. Adelia membacanya dengan saksama. Matanya menyapu deretan angka dan daftar fasilitas yang membuat perutnya mual. Sebuah kartu kredit korporat unlimited yang tagihannya selalu dibayar perusahaan, 2 mobil mewah atas nama perusahaan yang dipakai Soraya dan suaminya, tunjangan bulanan dengan nominal fantastis yang dicatatkan sebagai biaya konsultan, hingga keanggotaan klub golf dan country club paling elit di kota. Ini bukan sekadar bantuan seorang adik kepada kakaknya. Ini adalah pemerasan terselubung yang dibalut dengan nama keluarga. Dimas, dalam kebaikannya, telah membiarkan kakaknya menjadi parasit yang menggerogoti hasil kerja kerasnya. Luar biasa, desis Adelia, lebih pada dirinya sendiri. Dia berani memakiku sebagai penumpang hidup, padahal dialah benalu yang sebenarnya. Ia menutup laporan itu dengan gerakan tegas. Ia menatap Reza, sorot matanya yang lembut kini telah ditempa menjadi setajam baja. Reza, saya mau semua ini dihentikan. Hari ini juga, tanpa kecuali. Reza mengangguk, sudah menduga instruksi ini. Semua? Termasuk tunjangan bulanannya? Terutama itu, jawab Adelia tanpa ragu. Blokir kartu kreditnya, tarik mobilnya, hentikan semua transfer dana atas nama Soraya Handoko dan suaminya. Batalkan keanggotaan klubnya. Putus semua fasilitas yang menghubungkannya dengan perusahaan ini. Dia bukan lagi bagian dari Nusantara Jaya Group dalam kapasitas apapun. Baik, Bu Adelia, akan saya laksanakan segera, jawab Reza, menyimpan kembali laporan itu ke dalam tasnya. Ada secercah kekaguman di matanya melihat ketegasan Adelia. Eksekusinya berjalan cepat dan efisien. Roda birokrasi raksasa Nusantara Jaya Group, begitu digerakkan oleh pemiliknya, berputar tanpa ampun. Kehancuran Soraya dimulai di tempat yang paling ia agungkan, di tengah panggung sosialnya. Siang itu, ia sedang menjamu teman-teman sosialitanya di sebuah restoran hotel bintang 5. Ia bercerita dengan penuh drama, memutarbalikan fakta, menggambarkan Adelia sebagai janda licik yang merebut harta warisan. Saat tagihan datang, dengan angkuh ia menyodorkan kartu kredit hitam andalannya. Beberapa saat kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. Mohon maaf, Ibu, kartunya ditolak. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Hardik Soraya, wajahnya mulai memanas. Pelayan mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Bu. Layanannya ditolak oleh pihak bank. Bisik-bisik langsung terdengar dari teman-temannya. Senyum sinis dan tatapan merendahkan mulai tampak. Soraya, dengan wajah merah padam karena malu, terpaksa meminjam uang dari salah satu temannya untuk membayar tagihan. Itu adalah awal dari akhir status sosialnya. Pukulan kedua datang sore harinya. Saat ia tiba di lobi apartemen mewahnya, ia melihat mobil sedan Eropanya sedang diangkut ke atas truk derek. 2 orang berpenampilan resmi berdiri di sampingnya. Apa-apaan ini? Turunkan mobil saya, teriaknya panik.
Salah satu petugas mendekatinya dengan tenang. "Maaf, Ibu Soraya Handoko. Kami dari Divisi Aset Nusantara Jaya Group. Sesuai instruksi dari pimpinan pusat, kami menarik kembali aset perusahaan dengan nomor polisi sekian. Ini surat perintahnya." Soraya merebut surat itu dan membacanya. Di sana tertera dengan jelas perintah penarikan aset yang ditandatangani secara digital atas nama Adelia Paramita, Direktur Utama. Dalam beberapa hari, dunia Soraya runtuh berkeping-keping. Tanpa uang, tanpa mobil, dan dengan berita kejatuhannya yang menyebar cepat di kalangan elit, teman-temannya satu persatu menjauh. Panggilan teleponnya tak lagi diangkat. Undangan pesta tak pernah datang. Ia akhirnya merasakan apa yang selama ini menjadi ketakutan terbesarnya. Menjadi bukan siapa-siapa. Putus asa dan kehabisan pilihan, ia akhirnya menelan harga dirinya yang sudah hancur. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia naik taksi menuju rumah yang dulu hendak ia rebut. Saat Adelia membuka pintu, ia melihat pemandangan yang kontras. Di hadapannya berdiri Soraya, namun bukan Soraya yang ia kenal. Tak ada lagi gaun mewah, riasan tebal, atau tatapan angkuh. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan pakaian kusam, rambut berantakan, dan mata sembab karena menangis. "Adelia," panggilnya lirih. "Bro." Soraya tiba-tiba berlutut, memeluk kaki Adelia. "Aku mohon, Delia, maafkan aku. Aku salah. Aku sudah keterlaluan padamu dan pada Dimas." Isaknya, air matanya membasahi lantai. Adelia hanya diam, menatap pemandangan di hadapannya tanpa ekspresi. "Kembalikan semuanya, Delia, aku mohon, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku janji akan jadi kakak yang baik untukmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta." Racau Soraya di sela-sela tangisnya. Adelia menarik kakinya perlahan. Ia berjongkok, mensejajarkan dirinya dengan Soraya, namun tidak untuk membantunya berdiri. "Kau tahu, Kak," ucap Adelia pelan, suaranya terdengar dingin. "Saat kau menghinaku di pemakaman, saat kau mencoba mengusirku dari rumah ini, aku tidak membencimu. Aku hanya marah. Tapi sekarang, melihatmu seperti ini, aku hanya merasa kasihan. Aku tidak minta kebencianmu, aku minta pengampunanmu," isak Soraya. "Pengampunan?" Adelia tersenyum getir. "Ini bukan tentang pengampunanku. Ini tentang harga dari sebuah keserakahan. Selama bertahun-tahun, kau menikmati kebaikan Dimas, tapi kau tidak pernah menghargainya. Kau menganggapnya bodoh. Kau menganggapnya sebagai sumber uang yang tak akan pernah habis. Kau bahkan tidak menunjukkan rasa duka yang tulus saat ia pergi." Adelia berdiri. Ia menatap Soraya yang masih bersimpuh dengan tatapan yang final. "Fasilitas yang kucabut itu bukan hakmu. Itu adalah kebaikan suamiku yang kau salah gunakan. Sekarang, belajarlah hidup dengan hasil kerjamu sendiri. Belajarlah menghargai uang seperti yang dulu selalu kau ceramahkan padaku. Ini bukan hukuman dariku, Kak. Ini adalah pelajaran dari Dimas, yang disampaikan melalui aku." Dengan itu, Adelia berbalik dan menutup pintu perlahan, meninggalkan Soraya yang meraung putus asa di teras rumahnya. Di dalam, Adelia bersandar di pintu, memejamkan mata. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah kelegaan karena telah menuntaskan satu tugas penting, melindungi warisan suaminya dari tangan yang salah. Setahun telah berlalu. Di lantai teratas gedung Nusantara Jaya Group, di dalam sebuah ruang kantor yang luas dengan pemandangan Cakrawala Jakarta, Adelia Paramita menatap laporan tahunan di hadapannya. Ia bukan lagi Adelia yang sama. Gaun kerjanya yang elegan, rambutnya yang tertata rapi, dan sorot matanya yang tenang namun penuh ketegasan adalah cerminan dari pemimpin yang dihormati dan disegani oleh seluruh jajaran direksi. Ruangan itu, yang dulunya adalah kantor rahasia Dimas, telah ia ubah. Tetap minimalis dan berkelas, namun kini ada sentuhan personalnya. Sebuah vas dengan bunga lili putih segar, bunga favorit Dimas, selalu menghiasi sudut mejanya. Dan di sisi meja, berdiri sebuah foto yang ia ambil dari dompet peninggalan suaminya. Foto usang mereka berdua saat masih pacaran, kini dibingkai dengan indah. Laba bersih perusahaan naik 12% tahun ini, melampaui target. Divisi properti kita juga berhasil mengakuisisi 2 lahan strategis baru. Lapor Reza, yang kini menjabat sebagai penasihat utama sekaligus orang kepercayaannya.
Semua berkat keputusan berani Anda untuk berekspansi ke sektor teknologi hijau. Dimas pasti akan sangat bangga. Adelia tersenyum tipis. Ini bukan hanya keputusanku, Reza. Ini adalah visi yang pernah Dimas ceritakan padaku sambil lalu, saat kami sedang minum teh di teras belakang rumah. Aku hanya menjalankannya. Ia telah melakukan lebih dari sekadar menjalankan. Ia tidak hanya mengamankan warisan suaminya, tetapi juga mengembangkannya dengan lebih bijaksana. Ia memangkas pos-pos yang tidak efisien, seperti fasilitas untuk kerabat yang tidak berkontribusi, dan mengalihkan dananya ke inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah angka-angka di laporan keuangan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela besar, menatap kota yang terbentang di bawahnya. Bagaimana perkembangan Yayasan Wicaksana Cendekia? Tanyanya. Reza tersenyum bangga. Kloter pertama dari 50 anak asuh kita sudah mulai masuk universitas bulan depan. Semuanya adalah anak-anak cerdas dari keluarga prasejahtera. Mereka mengirimkan surat ucapan terima kasih setiap minggu. Bu, mereka bilang, Anda telah memberi mereka mimpi. Yayasan Wicaksana Cendekia adalah mahakarya Adelia. Menggunakan sebagian besar keuntungan pribadi dan perusahaan, ia mendirikan sebuah yayasan beasiswa atas nama Dimas. Sebuah warisan yang hidup, yang akan terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Inilah caranya menerjemahkan kekayaan menjadi kebaikan, mengubah harta benda menjadi harapan. Ia menyentuh bingkai foto di mejanya. Ia menatap wajah Dimas yang tersenyum tulus. Tak ada lagi air mata kesedihan saat ia memandang foto itu. Yang ada hanyalah rasa syukur dan cinta yang tak terbatas. Lihat, Mas, bisiknya dalam hati. Ini yang kita bangun bersama. Dulu aku hanya istrimu yang sederhana, yang dunianya hanya sebatas dinding rumah kita. Aku tidak pernah tahu kalau aku punya kekuatan sebesar ini. Tapi ternyata, kekuatan itu tidak datang dari semua uang ini. Kekuatan itu datang dari cintamu, dari kepercayaan yang kau tanamkan di dalam hatiku bahkan saat kau sudah tiada. Ia mengenang Dimas bukan lagi dengan duka yang melumpuhkan, melainkan dengan semangat untuk melanjutkan semua impian baik mereka dalam skala yang tak pernah ia bayangkan. Setiap rapat yang ia pimpin, setiap keputusan yang ia ambil, setiap anak yang berhasil ia sekolahkan, adalah caranya untuk terus menghidupkan cinta dan kebaikan Dimas di dunia. Kisah tentang Soraya sudah lama ia lupakan. Kabar terakhir yang ia dengar, Soraya dan suaminya terpaksa menjual apartemen mereka dan pindah ke pinggir kota. Hidup sederhana dari gaji suaminya yang pas-pasan. Adelia tidak pernah menaruh dendam. Baginya, Soraya telah menerima pelajaran paling berharga dalam hidup. Adelia menarik napas panjang, merasakan hangatnya sinar mentari sore yang menembus kaca. Ia bukan lagi sekadar pewaris. Ia telah menemukan tujuannya sendiri. Ia adalah seorang pemimpin, seorang filantropis, seorang wanita yang mengubah duka menjadi kekuatan, dan seorang istri yang membawa warisan cinta suaminya ke tingkat yang abadi. Kisah Adelia mengajarkan kita bahwa warisan terhebat bukanlah tumpukan harta, melainkan cinta yang mampu memberikan kekuatan untuk bangkit dan kebijaksanaan untuk berbagi. Kekuatan sejati lahir saat kita mampu mengubah badai tergelap dalam hidup menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kebaikan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe channel YouTube Dira Story, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.